Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Arfurmansyah, NIM 2201100075. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar progres project dari mata kuliah Masyarakat Cerdas yang diampu oleh Bapak Denny Nusriwan. Baiklah, di sini langkah pertama yang kami lakukan ialah observasi. Di sini kami kedapatan Desa Seiladi, yang dimana di Desa Seiladi ini sendiri terletak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, dan di Desa Seiladi ini terdapat satu buah RW, yakni RW 3 dan dua buah RT, RT 1 dan RT 02. Baiklah, ketika kami mengobservasi bisa dilihat dokumentasinya seperti pada layar. Kemudian setelah kami mengobservasi, kami melakukan EDP atau Engineering Design Process. Langkah pertama ketika kami melakukan EDP yakni kami mencatat dan menempel temuan apa yang kami lihat selama observasi pada sticky notes dan kami tempel di dinding. Kemudian kami kelompokkan temuan yang kami lihat menjadi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian kami mengangkat permasalahan dari tiap kelompok pengelompokan yang ada dan kami cari penyelesaiannya itu. Kemudian kami menggambar dari solusi yang telah kami angkat sebelumnya, dari permasalahan dari tiap pengelompokan yang kami angkat itu kami desain sketsanya. Kemudian kami memilih salah satu sketsa yang akan kami angkat atau sketsa final, dan ini merupakan gambaran sketsa final yang saya angkat. Kemudian state of the art dari solusi yang kami angkat. Jadi sebelumnya kami mengangkat sistem smart farming atau pertanian pintar. Jadi smart farming ini sendiri itu telah banyak dibuat di mana-mana. Namun smart farming yang telah ada itu terbatas akan adanya parameter, dan belum ada smart farming atau sistem pertanian pintar yang dapat memprediksi nilai dari parameter sekian itu berapa. Maka di sini saya memikirkan untuk membuat suatu sistem smart farming yang dimana saya memasukkan seluruh parameter sensor yang ada. Saya melengkapi parameter-parameter yang kurang. Kemudian dan saya menambahkan agar sistem prototipe yang saya bangun agar dapat memprediksi nilai dari parameter ini itu akan berapa ke depannya. Seperti itu. Kemudian ini merupakan perubahan desain sketsa yang telah saya bangun sebelumnya. Jadi di sini bisa dilihat ini panel box, dan ini sensor-sensor yang rencananya akan digunakan pada sistem prototipe yang akan dibuat. Kemudian desain tadi itu saya buat menggunakan software SketchUp Pro tahun 2025 dan menggunakan 3D Warehouse sebagai penyedia mentahan desainnya. Jadi desain sebelumnya ini
Saya tidak mendesain dari awal, namun saya hanya memasukkan dan memposisikan mentahan desain yang telah ada sebelumnya, yang saya dapatkan dari 3D Warehouse. Baik, kemudian ini merupakan foto prototype yang telah saya bangun. Di sebelah kiri bisa dilihat bahwasanya ini terdapat suatu panel box yang dimana terdapat beberapa keluaran sensor. Ini sensor DHT21 untuk suhu dan kelembapan udara, output berupa pompa DC, terus ini sensor pH tanah, sensor pH air, sensor kelembapan tanah, dan ini merupakan sensor jarak, yang dimana sensor jarak ini digunakan untuk menghitung volume atau kapasitas tangki penyimpanan air yang akan disalurkan di peternak nantinya. Kemudian ini ada sensor TDS atau turbidity untuk menghitung tingkat kejernihan air. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini merupakan dashboard platform IoT yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan dua buah platform IoT, yakni ThingSpeak dan Blink. Jadi masing-masing platform itu memiliki fungsinya masing-masing, yakni platform IoT ThingSpeak itu saya gunakan hanya untuk menampilkan nilai dari parameter sensor dari sistem yang telah saya bangun. Dan di ThingSpeak juga itu dari data-data yang telah didapatkan dari sistem yang telah dibangun, kemudian disimpan di cloud ThingSpeak, kemudian itu diolah kembali dan ia akan memprediksi nilai dari parameter ini tuh kemudian berapa, seperti itu. Kemudian di sini saya juga menggunakan platform IoT Blink agar untuk mengontrol, hanya untuk mengontrol. Jadi di sini bisa menggunakan mode otomatis dan bisa menggunakan mode manual, dan pompa bisa dihidupkan secara otomatis dan manual, seperti itu. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari user testing dan user experience. Di sini merupakan dokumentasi saya menjelaskan dan menjabarkan dari sketsa yang telah saya bangun sebelumnya. Namun sayangnya di sini tidak terdokumentasi ketika saya sedang menjelaskan dari prototipe hardware barang jadi yang telah saya bangun, dikarenakan hujan. Baik, ini merupakan tabel dari feedback user yang telah saya tampilkan sebelumnya. Jadi pada aplikasi Blink itu tanggapan usernya itu tampilannya sempurna dan mudah digunakan. Kemudian untuk dashboard ThingSpeak itu grafiknya cukup jelas dan datanya cukup akurat. Lalu untuk sensor dan data IoT itu pembacaannya cepat dan real time, dan memiliki saran menambahkan pelindung sensor. Jadi sensor pada sistem yang telah saya bangun itu belum memiliki pelindung, maka disarankan untuk menambahkan pelindung pada sensornya. Kemudian untuk kinerja alatnya ini sendiri mudah digunakan, namun belum dilengkapi dengan baterai aki dan panel surya. Lalu disarankan untuk menambahkan baterai aki, panel surya, serta inverter agar prototipe yang saya bangun itu bisa digunakan di mana saja dan bisa bekerja secara independen tanpa menggunakan listrik dari PLN, seperti itu.
Mungkin cukup sekian eh, presentasi seminar progres yang saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.